Shalom GCC, selamat sore. Senang sekali hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah. Suatu hal yang luar biasa buat saya dan kita semua. Pasti seneng banget kalau misalnya udah waktunya untuk kita beribadah bersama Tuhan, bersama-sama dengan saudara seiman kita. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami datang ya Tuhan ke hadirat-Mu untuk kami dapat memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama Engkau, memuliakan nama Engkau. Karena kami tahu Tuhan, saat kami memuji Engkau, kami menyatakan sifat-sifat Engkau Tuhan. Saat kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyatakan iman kami di hadapan Engkau Tuhan. Saat kami bernyanyi bagi Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan, ada kekuatan baru bagi kami ya Tuhan. Kami bersuka cita di dalam pujian ini ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau dengan sepenuh hati kami. Kami mau menyembah Engkau dengan sepenuhnya kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Biar Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Yes Jesus, kami siap untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua sama-sama kita katakan amin. Yes, kita percaya Tuhan kita adalah benteng hidup kita. Dia sumber kekuatan kita. Mari sama-sama katakan berjalan bersamamu. Kami tak akan gentar, tak akan ku gentar. Sebab tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menopangku. Jalani kehidupan, Kau mengangkat kami, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, menopang hidupku. Kami keselamatan, menunjukkan kasih setiamu, tentang hidupku. Tak akan ku takut, Kau besertaku. Yesus jadikan hidupku. Oh ya, terima kasih Tuhan. Nyatakan lagi-lagi dengan iman kita katakan berjalan bersamamu. Tak akan ku gentar, tangan-Mu, tangan-Mu menopangku. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, katakan Kau kekuatanku, menopang hidupku. Anjing keselamatan, buktikan kasih setiamu, tentang hidupku. Tak akan ku takut, Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau berkuatanku,
Ya Tuhan, benar Engkaulah jalan hidup kami Tuhan. Engkau kota benteng kami Tuhan, benteng pertahanan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyatakan dengan lebih lagi ya Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan hanya Engkau yang mampu untuk kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku mimpikan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku mimpikan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan Yesus Tuhan, Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Melebihi siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Yes Jesus, kami menyatakan lebih lagi, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku memimpikan. Kami percaya Kau penuh pengharapan kami hanya di dalam Tuhan, di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Melebihi siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau. Katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Sama-sama katakan, hikmatku melebihi pikiranku. Jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas segala jalanku. Pinggiran dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu melebihi
dan kami tidak akan pernah gentar Tuhan, karena Kristus cukup buat kami Tuhan. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Kau mengatakan di hadapan Engkau Tuhan, have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. Katakan dalam iman kita, katakan, kami mau mengikuti Engkau. I have decided to follow Jesus. Kami tidak gentar Tuhan, kami tidak akan gentar Tuhan. Yes, Jesus, I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. The cross before me, the road behind me, not turning back, not turning back. The cross before me, the road behind me, not turning back, not turning back. Katakan Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. I have decided to follow Jesus, not turning back, 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 not turning back. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan,
Saat ini kami menyatakan di hadapan Engkau Tuhan, kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Kami mau mengikuti Engkau menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, kami mau katakan kami tidak akan pernah gentar Tuhan untuk mengikuti Engkau. Jadikan setiap kami murid-murid-Mu ya Tuhan, yang mau mendengarkan setiap kata hati-Mu Tuhan, yang mau mengikuti isi hati-Mu Tuhan. Oleh karena itu hari ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan, untuk kami mendengar setiap firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, agar setiap kami mengerti apa yang menjadi rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap kami terfokus hanya kepada Engkau Tuhan. Terfokus hanya kepada Engkau ya Tuhan. Ajar setiap kami ya Tuhan, untuk kami mengikuti setiap firman-firman-Mu. Dan hari ini kami dengan hati terbuka mau menerima firman-Mu ya Tuhan. Mari setiap kita yang siap untuk menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Wow, puji nama Tuhan. Shalom, selamat sore. Seru banyak di tempat ini, yang di rumah juga yang merasakan hadirat Tuhan sepanjang ibadah tadi sore, boleh lambaikan tangan. Wow, puji nama Tuhan. Lagu terakhir luar biasa Ibu Bapak sekalian ya, mengingatkan sebuah mungkin saya kasih kalimat istilah syahadat mungkin ya. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Itu sebuah ikrar, sebuah komitmen kita ketika kita memutuskan untuk percaya Tuhan, gak ada kata mundur, amin. Gak ada return gitu ya. Kalau jalan ada return, tapi mengikut Tuhan sesulit apapun kondisinya, sesulit apapun tantangannya, kita tetap maju bersama dengan Tuhan, amin. So sekali lagi saya rindu kita berdoa untuk firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan, ini waktunya Engkau berbicara bagi kami. Karena kami yakin pengalaman kami gak cukup untuk menuntun kehidupan kami, pemikiran kami, setiap persepsi kami Tuhan. Namun kami percaya firman Tuhanlah satu-satunya yang akan menjadi terang dan menjadi penuntun dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu, urapi hamba-Mu kami semua, silakan Bapak leluasa Engkau mengobrak-abrik setiap hati kami, mengajar kami Tuhan, mendefinisi ulang kembali mungkin pemahaman yang salah hari-hari ini Tuhan, supaya kami percaya firman Tuhan yang boleh melingkupi Tuhan seluruh kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang antusias sama-sama katakan amin. Ya, selamat sore sekali, thank you buat kesempatannya saya boleh kembali berbagi kepada firman Tuhan sore hari ini. Dan sore hari ini saya memberi judul renungan saya, yaitu Your Choice Determine Your Future. Ya, atau dalam bahasa Indonesia, keputusanmu menentukan masa depanmu. Bilang sama-sama dengan saya, keputusanmu menentukan masa depanmu. Saya percaya kita ada hari ini itu adalah berdasarkan keputusan-keputusan kita di hari kemarin. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Ya, kita ada hari ini, kondisi kita seperti apa itu berdasarkan setiap keputusan kita. Namun hari esok pun, Bapak Saudara, itu sangat ditentukan oleh keputusan kita hari ini. So, jangan pernah salah kita untuk akhirnya memutuskan sesuatu dalam kehidupan. Setuju dengan saya Ibu Bapak? Karena setiap kata-kata yang udah kita lepaskan, setiap keputusan yang udah kita lepaskan, gak bisa kita tarik kembali. Oleh karena itu kita butuh hikmat Tuhan di dalam setiap memutuskan kehidupan kita. Kalau mungkin hari ini keluargamu sedang berada di kondisi yang gak enak, itu adalah sebuah keputusan juga yang udah diputuskan. Sekolah kita mungkin salah jurusan juga, itu keputusan kita. Intinya adalah setiap hari kita diperhadapkan dengan keputusan demi keputusan. Coba kita review 12 jam yang lalu, kita bangun tidur, itu kan sebuah pilihan, betul? Kita mau pilih bangun jam berapa nih? Jam 5 kah? Setengah 6 kah? Atau jam 7 atau jam 12 karena ibadah jam 4 sore, haleluya. Itu sebuah keputusan. Bangun pagi mau sarapan dulu atau gosok gigi dulu atau mau langsung jogging, itu sebuah keputusan. Mau mandi jam 7, mandi jam 8, itu sebuah keputusan. Jadi hati-hati Bapak Saudara di dalam kita memutuskan sesuatu. Karena apa yang kita putuskan hari ini khususnya menentukan apa yang terjadi di depan sana. Oleh karena itu,
Saya pun merasa saya bukan orang yang sempurna. Banyak keputusan-keputusan saya yang salah di hari-hari kemarin. Banyak perkataan-perkataan saya yang salah di hari-hari kemarin. Banyak janji-janji yang saya ucapkan seringkali nggak ditepati. Nah, ini khusus juga banyak orang tua di tempat ini. Hati-hati ketika kita berkata kepada anak, bodoh maneh, kurang pinter maneh, nggak nurut sama orang tua. Itu yang terjadi. Hati-hati dalam perkataan. Mari kita ubah orang tua. Cing beunghar maneh, amin. Kalau kata-kata bilang sama anak, cing beunghar maneh, cing sukses, kan gampang sebetulnya, betul nggak ibu bapak saudara ya? Sebetulnya seperti itu. Tapi kadang-kala kita karena kesel sama anak, kita mungkin punya anak pulang malam, punya anak nggak bisa diatur, kita kesel gitu, sehingga yang kita ucapkan bukan berkat melainkan kutuk, dan itulah yang terjadi. So hari ini belum terlambat ibu sekalian, mari kita belajar. Ya, saya pun gak sempurna, saya bilang tadi, makanya saya senang banget pakai baju ini ya. I'm sinner but forgiven. Itu artinya saya selalu diingatkan, saya orang gak sempurna. Saya terus berobat jalan, kalau Pastor Diki bilang. Saya orang yang terus mau belajar. Dan saya percaya kita semua rindu akan belajar sesuatu sore hari ini. Katakan amin. Haleluya. Oke, kita akan belajar dari kisah The Story of Ruth ya. Ini masih dalam rangkaian misi ya. Story of Ruth di sini 4 pasal di dalam Perjanjian Lama, kitab ke-8. 4 pasal ini tapi luar biasa. Karena kalau kisah ini nggak jadi, kita semua nggak akan ada di tempat ini, ibu sekalian ya. Karena apa? Adanya kisah ini, 4 pasal yang dicatat di Alkitab, ini sebuah rangkaian yang luar biasa. Di mana akhirnya kita bisa percaya Yesus, di mana kita akhirnya bisa menerima keselamatan karena ada 4 pasal ini. Sehingga begitu banyak nilai yang akan kita pelajari, ibu saudara. Mulai dari nilai keluarga, mulai dari nilai iman, secara khusus mengenai misi atau penginjilan. So hari ini saya percaya kita semua siapkan hati untuk kita bersama-sama menerima berkat firman Tuhan. Katakan amin. Ya, kita akan membaca Rut pasal yang pertama sebagai dasar daripada renungan sore hari ini, karena pasal 1 ini merupakan dasar atau situasi di mana kita bisa mengerti bahwa oh ini yang terjadi gitu ya. Oleh karena itu mari kita sama-sama, dan saya rindu akan membacakan bagi Bapak Saudara di dalam Rut yang pertama, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Tadi yang pertama kehilangan suaminya, kemudian kedua anaknya meninggal juga. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi awalnya Israel kelaparan, tapi 10 tahun kemudian Israel akhirnya dipulihkan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami.
Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan. Dari pasal 1 atau dari kisah Rut ini ada banyak tokoh. Ibu bapak saudara ya, tadi kita baca beberapa tokoh, tapi saya rindu sore hari ini kita belajar dari dua tokoh utama, yaitu satu mertua, satu menantu ya. Yang pertama mertua bernama Naomi dan menantunya bernama Rut. Dan saya akan mengulangi ayat pertama. Dikatakan pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Jadi kisah ini dekat dengan kisah sebelumnya, yaitu hakim-hakim gitu ya, dimana kita tahu di situ belum ada raja untuk Israel gitu ya. Dan kemudian ditunjuklah hakim-hakim untuk mengarahkan, memimpin gitu ya. Istilahnya mungkin PLT gitu ya, PLT gitu ya. Pelaksana tugas gitu. Jadi bukan raja gitu ya. Nah, kala itu ada kelaparan gitu ya. Dan kemudian seorang bernama Elimelek membawa kedua anaknya dan istrinya ke daerah Moab gitu ya. Nah, kalau kita tahu Bethlehem itu asal katanya dari rumah roti, rumah gandum gitu ya, tapi entah kenapa tiba-tiba terjadi kelaparan. Nah, ini yang menjadi persoalan gitu. Padahal disitulah tanah perjanjian gitu ya, disitulah tanah perjanjian gitu. Tapi di sini akhirnya seorang Elimelek kemudian membawa seluruh keluarga untuk pergi gitu. Padahal Bethlehem disimbolkan sebagai kehadiran Tuhan, sebagai rencana Tuhan. Tapi Elimelek kemudian meninggalkan yang seharusnya dia diam di sana mengalami proses. Karena sebagaimana perjalanan bangsa Israel, Tuhan memelihara, Tuhan menuntun, sesungguhnya Tuhan pun akan menyertai sekalipun di dalam kelaparan. Makanya ada kisah nanti kemudian mereka meninggal dan kedua anaknya. Saya catat di sini bahwa kalau kita bandingkan dengan kitab Hakim-Hakim gitu ya, supaya ini dasarnya dulu, kitab Hakim-Hakim dan Rut, kalau Hakim-Hakim itu merupakan kesukaran karena umatnya meninggalkan Tuhan, sedangkan kitab Rut merupakan berkat yang diberikan karena seorang asing yang meninggalkan kepercayaannya kemudian percaya kepada Allah Israel. Jadi kata kuncinya adalah gini sederhana. Kalau kita taat sama Tuhan, Tuhan memberkati. Tapi kalau kita nggak taat sama Tuhan, seperti yang dilakukan orang Israel pada zaman hakim-hakim, maka yang ada adalah sebuah hukuman. Sepanjang hakim-hakim itu banyak kesukaran yang dialami oleh bangsa Israel. Namun kabar baiknya, di kitab Rut ini, sekalipun seorang perempuan dari negeri asing, tapi kemudian meninggalkan kepercayaannya dan percaya kepada Allahnya, maka ada berkat-berkat yang dahsyat yang Tuhan siapkan. So, hari ini juga kadang-kala ibu bapak ya, tantangannya nggak gampang ya. Masuk di hari Minggu, untuk pilihan kita ibadah kita bisa kapanpun, betul ya. Sekarang era teknologi kita bisa menentukan ibadah kapan, ibadah di mana dan sebagainya, menjadi tantangan.
Tetapi saya percaya banyak di luar sana, bukan di tempat ini, yang mungkin ya itulah nantilah ibadah mah kan gampang, bisa di setel kapanpun, dan akhirnya nggak ibadah karena banyak melakukan tugas lain sebagainya. Hari-hari ini tantangan nggak gampang, tapi kalau Bapak Ibu Saudara masih bisa menyiapkan waktu hari Minggu untuk kita bersama-sama mengutamakan waktu kita dengan Tuhan, saya percaya itu tidak menjadi sia-sia. Itu pilihan yang dahsyat. Karena saya bilang tadi di awal, kalau kita keluar dari rencana Tuhan, itu hukuman. Buktinya kan Elimelek kedua anaknya mati. Saya teringat 2009, Ibu Bapak ya, sebelum akhirnya saya memutuskan untuk sekolah Alkitab menjadi hamba Tuhan, saya kerja keluar kota. Jadi hampir dari, biasanya kalau di gereja tuh, di gereja sebelumnya, saya melayani aktif gitu ya. Tapi karena pekerjaan, akhirnya saya harus keluar kota. Sampai saya tinggalkan pelayanan, sampai saya tinggalkan hari Minggu untuk beribadah dan sebagainya, sampai satu titik di 2009 akhir saya mengalami yang namanya kecelakaan. Itu hari Minggu, saya ingat hari Minggu 2009 waktu itu saya mengalami kecelakaan karena hari Minggu saya bukan pakai untuk ibadah waktu itu, tapi saya pakai waktu itu untuk bekerja. Saya nggak mengutamakan Tuhan dan akhirnya saya diizinkan Tuhan, saya mengalami yang namanya kecelakaan di daerah Lembang. 1 minggu berurusan dengan polisi, karena yang saya tabrak waktu itu seorang anak, kemudian kakinya udah patah, tangan kiri juga patah. 1 minggu urusan sama polisi, mengalami yang namanya kesukaran gitu. Jadi dari kisah ini, mari dari awal kita belajar. Jangan pernah tinggalkan hadirat Tuhan. Jangan pernah tinggalkan rencana Tuhan. Tetapi Elimelek memutuskan untuk meninggalkan rencana Tuhan. Tetapi sekalipun itu terjadi, Tuhan tetap baik. Sekalipun keputusannya mungkin salah pada waktu itu, tapi Tuhan tetap baik bagi Elimelek dan keluarganya. Nah, mari kita akan lanjut, kita akan belajar. Saya bilang tadi ada 2 tokoh utama kita akan belajar. Yang pertama yaitu Naomi dan Ruth. Namun sebelumnya kita akan belajar dulu dari Elimelek. Elimelek itu artinya my God is King. Jadi Tuhan adalah raja. Sekali lagi, bangsa Israel seharusnya tidak boleh ada raja. Karena yang harus menjadi raja adalah Tuhan sendiri. Elimelek itu my God is King. Jadi mengingatkan di zaman itu seharusnya orang Israel itu sadar bahwa yang seharusnya menjadi raja adalah Tuhan sendiri. Makanya sekalipun kelaparan, seharusnya Elimelek tidak memutuskan untuk keluar. Dan hari-hari ini kita pun sedang ada di situasi yang nggak mudah, betul? Dengan pandemi, semua hal sulit dan lain sebagainya. Tapi saya rindu, sebagai orang percaya, tadi kita udah ikrarkan di lagu terakhir, kita tetap mengikut Tuhan, apapun yang akan terjadi, amin? Jangan pernah keluar dari rencana Tuhan. Elimelek seorang pria Israel, kemudian seorang yang karena terjadi kelaparan di negerinya, membawa seluruh keluarganya ke daerah Moab. Dia juga seorang yang keluar dari rencana Tuhan, saya bilang tadi. Karena pada zaman itu tidak ada raja atas Israel, sehingga setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Itu di dalam Hakim-Hakim 25 ayat 21 ayat 25. Karena orang punya pandangan sendiri, karena orang punya merasa benar sendiri, akhirnya memutuskan pun sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Nah, seringkali kita hari ini mengalami kegagalan, mengalami kebangkrutan, mengalami hal yang sulit hari ini, bukan karena Tuhan jahat seringkali, betul? Karena kita memutuskan menurut pikiran kita, tanpa melibatkan Tuhan. Padahal sudah jelas kalau Elimelek tahu bagaimana dia dipimpin, bangsa Israel dipimpin, ada tiang awan, tiang api 24 jam non-stop pelihara. Seharusnya Elimelek pun tahu, sekalipun ada kelaparan, Tuhan tetap pelihara. Hari ini saya percaya kondisi boleh sulit, tapi Tuhan pasti memelihara setiap kehidupan kita. Itu yang terjadi. Di satu sisi Elimelek keluar dari rencana Tuhan, memutuskan untuk ke negeri Moab, karena Moab itu lambang keduniawi, lambang hawa nafsu, lambang kedagingan di sana. Barangkali Elimelek berharap di sana bisa ada harapan, nah mungkin seperti itu. Kadang-kala kita pun sama, kalau udah kepepet kan pengennya jalan pintas, betul? Nanya sana, nanya sini, pinjam sana, pinjam sini, dan lain sebagainya, tanpa kita melibatkan Tuhan sekali lagi. Nah, itu yang dialami oleh Elimelek. Tapi yang berikutnya, saya baca dan kemudian saya berpendapat bahwa Elimelek adalah seorang suami yang membimbing istri dan anak-anaknya dengan baik.
Di satu sisi dia keluar membawa anak-anaknya, tetapi di sisi lain dia seorang suami yang membimbing istri dan anak-anaknya dengan baik. Terbukti anak-anaknya berani mengambil istri yang bukan bangsanya yakni Moab, karena itu sebuah hal yang nggak boleh dilakukan. Itu sebuah larangan keras pada waktu itu. Tapi kalau anak-anaknya bisa menerima, itu sebuah hal yang nggak gampang gitu. Dan kemudian dia juga berhasil membimbing istrinya menjadi pribadi yang kuat dan setia pada keluarganya. Kenapa di kemudian hidup daripada khususnya Naomi nggak gampang, ditinggalkan suami dan 2 anak. Tapi tanpa keputusan Elimelek pergi ke Moab pada waktu itu, mustahil mereka bertemu dengan pribadi Ruth ya, yang menjadi tokoh utama dalam kisah ini. Kemudian yang kedua kita akan belajar dari Naomi ya. Kita belajar dari Naomi. Naomi itu beauty. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang punya anak Naomi, itu keren banget. Dia beauty, dia yang menyenangkan gitu ya. Dia pun seorang perempuan Israel, seorang istri yang kuat, mengasihi dan setia kepada keluarganya. Kemudian dia seorang yang mau mengasihi dan menerima perempuan Moab, musuh Israel. Sekali lagi, beda budaya, beda agama dan lain sebagainya. Tapi seorang Naomi mau menerima, itu sesuatu yang gak mudah juga untuk seorang Naomi untuk melakukan hal itu. Tapi kemudian berikutnya juga Naomi adalah seorang penginjil bagi keluarganya. Ya, bulan ini kita akan bahas tentang Injil, bagaimana Injil tidak bicara dulu kita pergi kemana-mana, minimal di keluarga kita. Peran kita sebagai anak, bisakah kita jadi teladan? Bisakah kita jadi contoh buat keluarga kita, orang tua kita? Seorang ayah bisa kita jadi contoh bagi istri, bagi anak-anak, dan sebaliknya. Berikutnya, tanpa keputusan Naomi pulang ke Yehuda, mustahil Ruth juga berjumpa dengan Boaz. Ya, Boaz yang kemudian menjadi suami daripada Ruth. Jadi ini balik lagi ya, sebuah keputusan itu menentukan masa depan. Ya, sekali lagi sebagai manusia kita semua tentunya banyak melakukan keputusan-keputusan yang salah. Tetapi sekali lagi, keputusan itu akan menentukan apa yang akan terjadi di depan. Berikutnya kita akan masuk belajar, nah ini Ruth ya, kemudian kita akan belajar di Ruth. Ruth itu mercy ya, belas kasih gitu. Ruth perempuan Moab yang tidak percaya Allah, gitu ya. Sekali lagi Moab itu sangat dibenci sama orang Israel, bahkan tidak termasuk dalam umat pilihan Allah pada waktu itu. Orang Moab tidak dianggap oleh orang Israel, ya. Kemudian Ruth menikah dengan anak Naomi, yaitu Mahlon, kemudian menjadi janda di usia cukup muda. Karena pernikahannya hanya 10 tahun saja, dan nggak punya anak. Tetapi Ruth mengasihi dan setia kepada keluarga dan mertuanya. Dan kemudian Ruth tetap memutuskan untuk mengikut mertuanya pulang ke Israel dan menyembah Allah Israel. Dan berikutnya, tanpa keputusan Ruth mengikut Naomi, mustahil juga terjadi hal besar melalui hidupnya. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, dari ayat 1 saja kita belajar banyak hal sebetulnya. Sekali lagi akan ada banyak hal yang akan menjadi berkat bagi kita, baik keluarga, tentang iman, dan kemudian yang terakhir tentang bagaimana penginjilan. Nah sekali lagi, 2 tokoh inti daripada kisah ini yaitu Naomi dan Ruth. Dia adalah seorang mertua dan menantu yang mungkin kalau kita dengar sinetron hari ini atau kita lihat sekitar, biasanya mertua dan menantu tuh nggak akur, ya. Tapi kita akan coba patahkan bahwa Alkitab menjelaskan bahwa justru ini contoh seorang mertua dan menantu yang bukan seperti yang ada di sinetron, yang cekcok, yang mungkin saling membuli, saling mengomongin dan lain sebagainya. Tapi ini seorang mertua dan menantu yang benar-benar akur dalam kehidupan. Dan ini kisah nyata. Karena itu kita akan belajar. Nah, tadi kondisinya betul ya. Elimelek membawa keluarganya ke Moab, keluar dari Israel. Di satu sisi itu sebuah hal yang kenapa dia harus keluar gitu ya. Itu sebuah hal yang sulit juga gitu ya. Satu sisi dia keluar dari rencana Tuhan, dan kemudian yang terjadi adalah apa? Sebuah kejadian yang duka cita gitu ya, di mana Elimelek tiba-tiba saja mati. Bukan hanya itu, kemudian kedua anaknya juga mati, Mahlon dan Kilion. Mahlon itu berarti sakit-sakitan, Kilion itu berarti lemah. Jadi 2 anak ini artinya tuh yang satu sakit, Bapak, yang kedua lemah gitu ya. Orang Israel kalau kasih nama itu kondisi yang sesungguhnya. Kalau kita orang Indonesia biasanya memberi nama harapan, betul ya? Saya Samuel, anak yang diminta gitu ya. Kemudian rindu menjadi seorang pelayan Tuhan, dan betul terjadi gitu ya. Yusak Setiawan berharap orangnya setia gitu ya, bagi keluarga dan lain sebagainya. Itu sebuah harapan.
Tapi orang Israel memberi nama itu sebuah kondisi. Ya mungkin bernama Mahlon dan Kilion berarti memang pas lahirnya sakit-sakitan, mungkin seperti itu ya. Logikanya kan seperti itu. Kilion juga orang yang lemah. Jadi ketika ada sesuatu yang buruk terjadi, kelaparan dan lain sebagainya, itu situasi krisis pada waktu itu, ya ini sakit-sakitan, yang satu lemah. Masuk akal kalau akhirnya meninggal gitu ya. Sekalipun di Alkitab tidak dijelaskan meninggal karena apa gitu, seperti itu ya kondisinya gitu. Nah singkat cerita mereka kehilangan, yang tersisa tinggal Ruth dan kedua menantunya, satu Orpa dan Naomi gitu ya. Sebagai orang yang ditinggalkan tentunya berduka cita, tetapi kembali lagi Naomi menjadi pribadi, menjadi mertua yang kuat pada waktu itu. Hari-hari ini beberapa waktu lalu karena pandemi juga banyak hamba Tuhan, banyak ibu-ibu khususnya ibu gembala di beberapa gereja yang kehilangan suaminya. Dan itu nggak gampang, ditinggalkan suaminya, menjadi seorang single fighter, menjadi ibu gembala, harus menjadi mama juga sekaligus ayah juga dan lain sebagainya, nggak gampang gitu. Jadi kalau kita bayangkan kondisi Naomi pun nggak mudah pada waktu itu gitu ya. Tapi sekali lagi di mana di sini karena mereka sebagai keluarga Elimelek membimbing, Elimelek menuntun khususnya Naomi sehingga Naomi menjadi pribadi yang kuat. Nah kemudian Ruth dan Orpa dikatakan disuruh untuk kembali gitu ya dalam perjalanan karena 10 tahun, akhirnya 10 tahun dari pernikahan mereka, 10 tahun mereka ada di sana, tiba-tiba singkat cerita dari tadi kejadian kelaparan Israel, kemudian Tuhan izinkan Israel kembali dipulihkan Tuhan. Itu menandakan sebetulnya masalah itu nggak selamanya, setuju Ibu Bapak ya? Masalah pergumulan itu nggak selamanya ada gitu, tapi kita harus lewati gitu ya. Nah disinilah akhirnya mereka pulang, Naomi dan keduanya pulang. Tapi di tengah perjalanan dikatakan Naomi akhirnya menyuruh kedua menantunya untuk kembali. Menyuruh menantunya kembali, Orpa dan dan Ruth ya. Pada awalnya mereka nggak mau, tapi kemudian satu dari kedua menantunya yaitu Orpa akhirnya dia pulang kembali ke negerinya, ke Moab, kembali kepada kepercayaannya, kembali ke keluarganya gitu ya. Satu pengalaman keluarga saya juga ketika tante saya, suami om saya itu om sayanya meninggal dan kemudian si tante ini akhirnya kembali lagi ke keluarganya gitu ya. Itu sangat wajar gitu, kondisi di kita juga di sekitar kita sangat wajar. Tetapi yang menarik adalah Ruth tidak seperti Orpa. Ruth tetap memutuskan untuk mengikut Naomi. Ini sebuah hal yang unik. Ini sebuah hal yang itu tadi kembali lagi, sebuah keputusan yang gak gampang gitu ya. Ruth bisa memilih untuk kembali seperti Orpa. Ruth bisa memilih untuk ya pulang seperti Orpa gitu, bareng-bareng pada waktu itu. Tapi kenapa akhirnya Ruth bisa tetap berangkat, bisa tetap menemani? Ini sebuah hal yang sangat luar biasa gitu ya. Kalau bukan sebuah keputusan yang benar-benar disertai oleh sebuah hikmat Tuhan pada waktu itu ya. Nah, akhirnya di sini saya menulis sebuah kalimat, siapapun yang hadir di masa sulit seseorang, maka orang itu yang akan memenangkannya. Nah ini ya, tadi kan kondisinya Naomi seorang diri gitu ya, dan sebetulnya Ruth juga sedang dalam pergumulan juga gitu ya. Tetapi kalau tetap hadir, Ruth tetap ada mau mendampingi, maka ada sesuatu hal yang besar terjadi. Makanya di dalam ayat yang ke-16 ya, ayat 16 dalam pasal 1 ini dikatakan, tetapi kata Ruth, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini tuh sebuah komitmen. Ini sebuah keputusan. Ini sebuah iman sebetulnya Ibu Bapak gitu ya. Bahkan di ayat 17 yang terakhir, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Jadi iman itu sebetulnya keputusan untuk kita mengikut Tuhan sampai akhir hidup. Jadi di sini Ruth pun sebetulnya sudah menyatakan deklarasi imannya gitu ya, kepada Allah yang disembah Naomi, Allah yang disembah oleh mertuanya gitu ya, Allah Israel pada waktu itu. Ini sebuah iman sebetulnya Ibu Bapak gitu ya. Jadi sebuah keputusan ini yang akhirnya dari awalnya mereka mengalami hal yang berat di Moab pada waktu itu, tapi akhirnya
pelan-pelan Naomi didampingi oleh Ruth tetap berjalan untuk kembali ke Bethlehem, tetap berjalan untuk kembali ke negerinya. Ini sebuah hal yang nggak gampang gitu ya. Tetapi kembali lagi, karena mereka memutuskan untuk kembali, mereka beriman, mereka punya iman, sekalipun belum melihat apa yang akan terjadi di depan sana. Tapi kemudian Tuhan menunjukkan sesuatu yang dahsyat. Jadi bicara iman itu sesuatu hal yang hari ini mungkin nggak kita lihat, betul ya? Hal yang mungkin hari ini istilahnya masih poek lah gitu. Karena apa? Kita terbatas oleh ruang dan waktu. Sejam ke depan kita bisa tahu apa yang terjadi, Bu Bapak? Nggak tahu, betul ya? Tapi disinilah sebuah keputusan, sebuah keteguhan hati, sebuah komitmen, di mana ketika Ruth akhirnya bilang, aku akan tetap ikut engkau. Bangsamu bangsaku, Allahku, Allahmu Allahku. Ini sebuah keputusan yang kemudian Tuhan lihat itu, Tuhan perhitungkan itu. Jadi dari pasal pertama ini sebuah gambaran besar gitu ya. Ini sebuah situasi di mana berbicara tentang tadi keluarga gitu ya. Kadangkala dalam keluarga juga itu tadi ya. Kita tahunya mungkin mertua dan menantu apalagi ya. Cewek dan cewek gitu ya. Biasanya ribut dan lain sebagainya gitu. Banyak hal yang mungkin membuat salah paham dan lain sebagainya. Tapi mari kita belajar seperti Naomi dan Ruth, di mana ketika menempatkan diri masing-masing, di mana saling mengasihi. Saya percaya ketika Naomi atau ketika Ruth mau mengikuti Naomi, kan gak mungkin kalau istilahnya Naominya pika sebelen gitu ya, atau Naominya gak baik dan lain sebagainya, mungkin gak ikut, gak mungkin. Boro-boro mitoha orang mah galak beren gitunya, dicarekan wae. Ini nggak pernah dihargai kalau saya masak sama mertua, mungkin seperti itu, kan bisa saja seperti itu. Tapi kenapa Ruth bisa tetap mengikuti Naomi? Saya percaya ada hal yang karakter, ada hal yang benar-benar kuat dalam diri seorang Naomi, sehingga sekalipun dia ditolak, udah kamu pulang, Ruth tetap mau mengikut. Di samping Ruth memiliki iman yang luar biasa, dia nggak lihat dia seorang Moab, dia seorang nggak percaya Tuhan. Tapi kemudian di depan sana ada hal yang dahsyat yang terjadi. Sore hari ini kita akan belajar 3 hal ya. Kita akan belajar 3 hal berkaitan dengan kisah ini. Yang pertama, mari kita diingatkan kembali bahwa sesungguhnya keselamatan itu adalah sebuah kasih karunia. Ulangan 23 ayat 3 bilang begini, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Kalau udah ada kata selama-lamanya, ini berarti nggak ada kesempatan untuk orang Moab untuk mengenal Tuhan pada waktu itu, betul ya? Tapi kembali lagi, anugerah Tuhan itu luar biasa. Elimelek yang awalnya keluar dari rencana Tuhan, dia mati, 2 anaknya mati. Ada menantu yang kemudian mengikuti Naomi. Tuhan bisa merubah keputusan yang salah menjadi sesuatu yang besar. Orang Moab nggak boleh masuk jemaat Tuhan pada waktu itu. Itu sebuah kuncian kan, mustahil itu terjadi gitu. Tapi kalau ada akhirnya Ruth bisa percaya. Itu sebuah anugerah Tuhan. Karena apa? Moab lambang duniawi, lambang kedagingan, lambang rupa-rupa dosa. Kalau kita ingat Sodom dan Gomora, kurang lebih sama juga situasi seperti itu. Bahkan hari-hari ini kita hidup di dunia yang nggak mudah, betul ya? Semua tawaran duniawi bisa dengan cepat membuat kita jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Tapi kembali lagi, saya mengingatkan, kita boleh ada hari ini, tetap connect sama Tuhan, tetap siapkan waktu ibadah sama Tuhan. That's a grace. Pastor Yusak berkata di dalam beberapa Jumat, di dalam Bible study, hari ini kita bersyukur masih ada Roh Kudus yang ingatkan kita untuk kita hidup benar, hidup waras di tengah situasi yang gak waras. Kita masih punya komunitas yang bisa ingatkan satu dan yang lainnya. Bersyukur akan ada masa di mana kita akan sulit untuk bertahan di dalam iman kita. Ulangan 7 ayat 7 juga berkata, bukan karena banyaknya orang Israel sehingga aku terpikat, tapi karena Tuhan sayang sama Israel. Jungkir balik Israel jatuh bangun dalam dosa, tapi Tuhan tetap sayang sampai dengan hari ini. Hal yang sama Tuhan pun nyatakan bagi kita. Jungkir balik kita hidup di dalam dosa, jatuh bangun,
kita tinggalkan Tuhan dan sebagainya, Tuhan tetap sayang sama kita. That's grace. Efesus 2 ayat 8-9 juga sama. Kita dibenarkan karena kasih karunia Tuhan, bukan oleh usaha kita. So jangan ada orang yang memegahkan diri. Ibadah kita, pelayanan kita, apa yang kita kasih sama Tuhan tidak menyelamatkan. Tapi itu adalah ekspresi kalau kita sudah diselamatkan Tuhan. So kalau kita udah merasa bahwa kita diselamatkan Tuhan, kita percaya sama Tuhan, ekspresinya adalah melayani. Orang percaya tidak mungkin tidak melayani. Dan gak pernah ada kata cuti melayani. Ini yang luar biasa. Sekalipun capek, banyak jadwal, Senin sampai Minggu mungkin, tetap excited sama Tuhan, amin. Karena pengorbanan yang gak bisa dibalas dengan apapun juga. Naomi kemudian, bukti kita mengasihi Tuhan yakni dengan mencintai orang yang Tuhan cintai. Dalam Yunus 4 ayat 10-11, saya bahas di hari Jumat waktu lalu juga sama. Ketika Naomi akhirnya dan Elimelek ke Moab, nggak mudah untuk menerima Ruth yang beda budaya, beda agama, mungkin beda suku, beda kebiasaan dan sebagainya. Tapi karena Naomi tahu kasih Allah yang luar biasa, itu yang membuat dia welcome, menerima. Mari kita pun sama belajar. Ini kisah tentang Yunus, di mana Yunus juga benci sama orang Niniwe pada waktu itu. Tapi Tuhan sayang sama Niniwe dan selamatkan. Mari kita pun belajar. Kalau kita sudah ngerti bahwa kita pun orang berdosa, kita pun bahkan seperti Moab, yang penuh dengan hawa nafsu dan sebagainya, tapi Tuhan selamatkan kita. Belajar untuk mencintai yang Tuhan cintai. Yang berikut, kalau keselamatan adalah kasih karunia, mari kita pun membuka diri bagi orang-orang yang berbeda dengan kita. Ya, sekali lagi ya, bicara tentang misi penginjilan, bagaimana kita pun mau belajar terbuka. Bahkan Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 19 juga, aku menjadikan diriku hamba bagi semua orang. Ini luar biasa. Dia seorang Israel, dia seorang keturunan Yahudi, tapi dia belajar untuk melayani orang yang di luar Yahudi. Bahkan kalau melayani orang Yahudi, dia seperti orang Yahudi. Dia melayani bukan Yahudi, dia juga belajar budaya seperti apa, bahasanya seperti apa, supaya apa? Injil diberitakan. Itu kuncinya. Di sini pun Naomi melakukan hal yang sama. Orang Moab yang gak dipandang, yang berbeda, tapi akhirnya mereka tetap mau menerima. Jadi mari kita diingatkan lagi hari ini berbicara tentang kisah ini, keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Dan itu Tuhan sudah nyatakan juga khususnya kepada Ruth dan keluarganya. Sehingga mereka dalam keputusannya, mereka boleh diselamatkan Tuhan. Yang kedua, kita belajar bahwa hidup kita adalah Injil yang terbuka. Nah, ini luar biasa nih. 2 Korintus 3 ayat 2 bilang begini, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. We are letter of God. Seberapa setuju dengan saya orang di luar sana nggak ngerti Alkitab? Kita keluar nih, ada ketemu satpam. Tahu Alkitab? Nggak tahu. Yang tahu Alkitab kita semua yang di gereja. Tapi kabar baiknya adalah Injil ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang kelima adalah diri kita. Kita adalah Injil yang terbuka, yang dilihat oleh orang lain. Dan kemudian di dalam Matius 5 ayat 13 juga, kamu adalah garam dan terang dunia. Sehingga mari lewat kehidupan kita, lewat perkataan kita, lewat postingan kita mungkin hari ini ya kalau anak-anak muda, biarlah kita boleh menjadi wakil-wakilnya Tuhan, surat-suratnya Tuhan, sehingga orang boleh melihat kita. Oh, beda ya orang Kristen ya, beda jemaat JCC. Kita menjadi wakil-wakilnya Tuhan. Filipi 4 ayat 4 juga, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hari ini Tuhan segera datang, meskipun kita nggak tahu kapan datang. Tetapi intinya adalah mari gunakan waktu yang ada ini untuk kita menjadi saksi-saksinya Tuhan dimanapun. Sehingga kemarin saya di dalam Komsel juga menjelaskan tentang 3 objek pelayanan hari ini. Yang pertama, hari ini di sekitar kita banyak orang yang belum percaya Tuhan, yang pertama. Yang kedua, banyak orang yang sedang ragu-ragu karena sakit penyakit, karena himpitan, pergumulan, karena kehilangan, karena banyak hal, sehingga mereka ragu-ragu. Harus kita teguhkan. Tapi yang ketiga, banyak orang juga yang hari-hari ini meninggalkan imannya. Nah ini,
Jadi hari ini kita nggak bisa leha-leha juga di situasi gitu. Ada 3 objek pelayanan. Mereka yang belum percaya, mereka yang ragu-ragu, mereka yang putus asa, hilang harapan. Yang ketiga, mereka yang meninggalkan Tuhan. Tapi di sini kemudian kita diingatkan Naomi menjadi Injil yang nyata bagi Ruth. Seorang mertua yang luar biasa. Saya percaya meskipun di Alkitab tidak dijelaskan bagaimana interaksinya dengan Ruth, tapi saya percaya sekali lagi nggak mungkin akhirnya Ruth bisa ikut sama Naomi kalau Naomi bukan pribadi yang luar biasa. Kalau Naomi bukan teladan yang benar untuk menantunya. Dalam perkataan, dalam sikap dan lain sebagainya, sehingga ada istilah hanya maut yang memisahkan, dikatakan seperti itu. Itu yang Ruth nyatakan gitu. Jadi mari kita belajar menjadi Injil yang terbuka. Naomi pun sudah menjadi Injil yang terbuka, khususnya bagi Ruth. People don't care how much you know until they know how much you care, gitu ya. Orang nggak peduli kita sekolah tinggi, S1, S2, S3, dan lain sebagainya, gelar apapun kita. Selama kita nggak perhatikan mereka, selama kita nggak dampingi, saya bilang tadi, orang yang ada di hidup, di situasi krisis hidup seorang, itulah yang akan memenangkannya. Sebelum kita hadir bagi orang-orang yang hari ini putus asa, mustahil kita bisa memenangkan mereka. Tapi di sini Naomi, seorang mertua yang luar biasa, hadir mendampingi Ruth. Mungkin mengajarkan juga begini tentang agama waktu itu, gitu. Sehingga Ruth akhirnya bisa percaya sama Tuhan. Ada satu quotes yang menarik nih, good stories can be hidden, gitu. Kabar baik, cerita baik itu nggak mungkin tersembunyi gitu. Jadi kalau kita ngalamin kasih Tuhan ya, kita udah ngalamin kasih Tuhan, kita udah nggak rasa bahwa Tuhan tuh baik sama kita, berkatnya pemeliharaan luar biasa. Mustahil kalau kita diam, mustahil kita nggak berkata-kata sama orang lain. Kamu harus percaya Yesus, kamu harus mengikut Tuhan dan lain sebagainya. Itu sangat mustahil. Yang kedua, kita belajar, mari kita jadi Injil yang terbuka. Injil yang terbuka. Yang ketiga, yang terakhir, your choice determine your future. Menjadi topik kita, menjadi tema kita. Rut 1 ayat 16 ini yang ayat yang penting ya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Your God is my God. Ini luar biasa. Sekali lagi, ini sebuah iman yang luar biasa dari seorang Rut. Tapi saya percaya ini pun peran daripada Naomi yang luar biasa. Bahkan mau mengikuti sampai mati, itu luar biasa. Nah, kemudian di sini saya catat juga, kita bebas memilih segala sesuatu, namun tidak bebas memilih resikonya. Sekali lagi ya, hari ini sangat ditentukan oleh apa yang kita putuskan di kemarin. Namun kalau hari ini mungkin ngerasa keputusan kita salah, gagal dan sebagainya. Ingat, hari esok ditentukan oleh keputusan hari ini. Jangan salah memutuskan, tapi minta hikmat Tuhan. Supaya saya percaya, langkah kita nggak salah kemudian. Hari ini mungkin banyak gagal, banyak salah. Tapi jangan sampai ke depan kita salah memutuskan. Banyak hal. Sekolah, memilih pasangan hidup khususnya juga. Nah ini pun sama juga. Kenapa akhirnya mungkin hari ini keluarga kita nggak baik gitu ya. Mungkin saja kita kurang pertimbangan ketika memutuskan untuk berkeluarga. Tapi sekali lagi, sekalipun keputusan kita salah, mari datang sama Tuhan. Minta Tuhan pulihkan kembali. Mengikut Tuhan bukan bebas dari tantangan, namun Dia berjanji akan terus menuntun dan menyertai. Ulangan 31 ayat 8, ini ayat yang beberapa waktu ini benar-benar saya renungkan, saya diberkati banget dengan ayat ini. Saya rindu bacakan di dalam Ulangan 31 ayat 8. Firman Tuhan bilang demikian. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah sekali lagi, sekalipun hari ini keadaannya sulit, tapi saya percaya Tuhan ada di depan kita. Tuhan mengatur masa depan kita. Tuhan gak akan meninggalkan, Tuhan gak akan membiarkan setiap kita. Sehingga masalah bukanlah hal yang permanen, saya bilang. Namun kasih Tuhan adalah hal yang permanen. Jadi sekali lagi ya, 10 tahun boleh ada kelaparan, tapi akhirnya Israel pun dipulihkan. Saya percaya kondisi hari ini pun gak akan selamanya seperti ini. Tuhan pun akan memulihkan.
setiap kita. Sehingga berkat yang diterima Ruth ketika dia memutuskan untuk mengikut Naomi, yang pertama, ia kemudian mengenal dan percaya kepada Allah Israel. Itu yang penting. Berkat pertama yang Ruth terima, ia mengenal dan percaya kepada Allah Israel. Yang kedua, ia berjumpa dan menikah dengan pasangan hidupnya ini, yakni Boas. Rut 4 ayat 13. Yang ketiga, kehidupan Naomi dipulihkan. Yang tadinya Naomi kehilangan suami, kehilangan kedua anak, dan akhirnya ketika mereka pulang, resikonya apa sebetulnya? Resikonya dikucilkan. Dikucilkan karena Naomi membawa orang Moab yang sebetulnya nggak disukai oleh orang Israel, dan kemudian Naomi pun menjadi seorang diri, itu dikucilkan. Ada resiko. Tapi akhirnya Naomi pun dipulihkan Tuhan. Ia bersama suami kemudian menjadi kakek buyut Raja Daud dan nenek moyang Yesus Kristus. Nah, ini yang luar biasa sekali lagi. Sebuah iman dari hal yang tidak tahu, tidak dilihat sebelumnya. Di depan sana Tuhan sediakan rancangan yang dahsyat. Melalui keluarga ini, khususnya Ruth dan Boas, melahirkan anak yang kemudian menjadi nenek moyang Daud dan kemudian nenek moyang Yesus Kristus. Sehingga saya bilang tadi di awal, kisah ini, 4 pasal ini menjadi penting. Karena kalau nggak ada ini, kita nggak mungkin ada di tempat ini. Nggak akan ada Mesias Juru Selamat Yesus Kristus yang lahir 2000 tahun lalu. Tapi itu ada dari sebuah keputusan yang nggak mudah waktu itu juga. Elimelek, Naomi, Ruth, itu terlibat. Tuhan memakai mereka, di mana akhirnya melalui keturunan Ruth dan Boas ini melahirkan nenek moyang Daud, kakek buyutnya, dan kemudian nenek moyang Yesus Kristus. Sehingga nanti kalau kita berjumpa di surga, kita say thanks sama Ruth. Amin. Terima kasih. Kan ada sebuah keputusan yang awalnya mungkin Ruth juga nggak ngerti seperti apa, tapi di depan sana ada rencana yang dahsyat. Saya akan tutup dengan satu tokoh yang saya bagikan juga di Jumat kemarin ya. Seorang Profesor Stanley Heath dengan satu buku yang sangat terkenal, yaitu Pergi Taniat Kembali. Dia seorang Amerika, dan 17 Oktober yang lalu, seminggu lalu ya, itu 60 tahun pelayanan di Indonesia. Jadi seorang Amerika yang memutuskan untuk pergi ke Indonesia. Itu ceritanya. Jadi minggu lalu adalah tahun ke-60, jadi bayangkan lama banget gitu. Bersama istrinya Ibu Adelaide Heath, mereka dikirim ke Indonesia mulai dari 1961. Saya belum lahir, mungkin Om Tante udah lahir ya di tempat ini ya. Kemudian mendirikan Sekolah Alkitab Tiranus, dan kemudian pelayanan-pelayanan penginjilan anak dan lain sebagainya. Singkat cerita, dengan istri mengajar awalnya di ITB, kemudian mendirikan Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus. Singkat cerita, 2015 Profesor Stanley Heath meninggal dunia. Disusul 2021 istrinya Ibu Heath meninggal dunia. Keduanya dimakamkan di Cianjuang, di Cimahi. Dan hari ini lebih dari 900 hamba Tuhan telah dicetak melalui pelayanan beliau. Tepatnya 979, saya tadi cek di grup juga. 979, hampir 1000. Kenapa saya ambil contoh ini, Bapak sekalian? Seorang Amerika yang udah di zona nyaman. Setuju ya? Di Amerika zona nyaman, tapi karena diutus Tuhan, memutuskan akhirnya keduanya untuk pergi ke Indonesia. Dan dikatakan nggak mau kembali karena sebuah panggilan, sebuah calling. Dalam perjalanan mengajar di TB, mendirikan Tiranus, mengajar, mencetak hamba Tuhan hari demi hari. Dan kemudian singkat cerita, hari ini tercetak 979 hamba Tuhan, termasuk saya dan Pastor Yusak. Itu artinya apa? Sebuah keputusan. Itu keputusan yang kita putuskan hari ini itu sangat menentukan hari esok. Meskipun hari ini kita nggak tahu, Ruth juga memutuskan hari itu, dia nggak tahu apa yang terjadi, tapi hal yang besar Tuhan nyatakan. Profesor Heath juga sama, memutuskan sesuatu yang gak gampang, keluar dari zona nyaman, tapi Tuhan nyatakan hal yang besar, mencetak hamba-hamba Tuhan, para penginjil. Bahkan hari ini pun mereka sampai mati, imannya selesai, perjuangannya, pelayanannya selesai di tanah Cianjuang, di tanah yang nggak pernah diduga sebelumnya. Tapi dampak dari pelayanannya luar biasa. Injil diberitakan sampai dengan hari ini.
Saya percaya marilah kita pun belajar untuk memutuskan segala sesuatu hari ini dengan hikmat dari Tuhan. Kalau banyak hal yang kita putuskan di hari-hari kemarin dan kemudian merasa itu keputusan yang salah, kabar baiknya, sekalipun kita memutuskan yang salah, Tuhan sanggup mengubah dengan luar biasa. Saya tutup dengan kalimat ini. Tempat di mana banyak orang menyangka bahwa Rut akan ditolak, dikucilkan, dan tidak ada harapan untuknya, justru menjadi tempat di mana ia menerima janji dan berkat-berkat Tuhan. So, sore hari ini mari kita belajar jangan keluar dari rencana Tuhan kalau nggak mau kehilangan. Bertahan di dalam kesukaran, tetap beriman sama Tuhan seperti Rut sampai akhir hidup kita. Nah, saya percaya janji dan berkat Tuhan akan Tuhan nyatakan. Mungkin bukan hari ini, tapi di hari-hari ke depan hidup kita akan berdampak bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur untuk sore hari ini dalam ibadah kami Tuhan, kayak belajar di kisah Rut ini Tuhan dan Naomi, di mana karya Tuhan luar biasa, seorang yang bukan pilihanmu Tuhan, seorang yang mungkin tidak layak untuk menerima kasih karunia, tapi Tuhan menyatakan karyamu yang luar biasa. Mulai hidup Rut dan suaminya kemudian kelak menjadi nenek moyang Engkau Tuhan Yesus. Dan kami semua hari ini pun menerima keselamatan. Ada rencana yang dahsyat Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami belajar. Untuk kami pun belajar Tuhan, untuk tidak memutuskan keputusan-keputusan yang penting dalam hidup kami. Khususnya kami nggak salah untuk mengikut Engkau Tuhan. Sekalipun berat tantangannya, kami tetap following Jesus. No turning back Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang hari ini juga sedang bergumul, mungkin ada yang sedang ragu, mungkin ada yang sedang dalam pergumulan apapun. Mari Tuhan teguhkan kami supaya kami memiliki iman untuk kami tetap melangkah. Sekalipun hari ini kami belum melihat sesuatu yang baik, tapi kami percaya ketika kami tetap percaya kepada Engkau, mengikut Engkau, hal yang baik Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Berkati jemaat-Mu dan berkati setiap kami. Firman Tuhan, Roh Kudus, ingatkan kami senantiasa di hari-hari ke depan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, hari ini kita udah sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman, saudara. Nanti kita hari Rabu ada worship night, ya, pukul 19, ya, di link Zoom yang sama dengan yang saudara ikuti hari ini. Lalu nanti kita hari Jumat juga ada komsel atau Bible study di room Zoom yang sama, pukul 18. Ya, lalu untuk persembahan dan persepuluhan, saudara bisa langsung mentransferkan ke rekening BCA 1570330043. Dan jika saudara ingin dilayani secara personal untuk doa dan konseling, silahkan menghubungi saya di nomor telepon 085159523664. Dan recording ibadah dapat dilihat di dalam YouTube, ya, channel YouTube Yerusalem Community Church. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Lewat pujian penyembahan kami dibawa semakin mengenal dan mengalami Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang hidup. Kami sungguh tidak mampu hidup di luar Engkau Tuhan. Kami rindu setiap saat dalam hidup kami berada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengajar kami untuk setia, untuk kami boleh menjadi Injil yang terbuka bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami rindu orang-orang di sekitar kami tidak hanya mendengar tentang kasih, tapi boleh merasakan kasih Tuhan lewat kehidupan setiap kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, Pastor Samuel, Tuhan yang berkati dalam kehidupannya, dalam kerohaniannya, dalam pelayanannya, segala sesuatu yang dikerjakan dibuat berhasil hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan yang memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan pada sore hari ini, Tuhan pakai dengan lebih luar biasa. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, pulihkan Indonesia, lawat Indonesia, dan kami berdoa dalam nama Yesus, damai sejahtera Tuhan turun di tengah bangsa dan negara kami. Pemulihan turun, hikmat Tuhan turun bagi para pemimpin kami dalam mengambil keputusan, dalam menentukan kebijakan. Dan kami percaya keputusan demi keputusan yang diambil itu merupakan rangkaian dari cara Tuhan menuntun bangsa kami mengalami damai sejahtera, pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat komunitas kami, Yerusalem Community Church.
Tuhan terus pakai kami untuk kami boleh memiliki pengenalan dan pengalaman pribadi dengan Engkau dari hari ke hari. Bawa kami Tuhan untuk semakin tekun menghidupi firman-Mu, semakin tekun bersaksi dan memuridkan orang-orang yang di sekitar kami, sehingga lewat hidup kami Tuhan dipermuliakan, Tuhan disenangkan. Mari saudara, kita mau tadahkan tangan, kita mau menerima berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rindu untuk terus menyenangkan Tuhan, dan kekuatan, kemampuan, sukacita untuk kami menjadi pelaku firman ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, komunikasi dalam rumah tangga, dalam nama Yesus Tuhan yang pulihkan, perbaharui. Memberkati pekerjaan, sekolah, studi, keuangan, kesehatan, masa depan, pergaulan, semua yang Tuhan percayakan pada kami. Ajar kami untuk kelola dengan cara Tuhan, mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Puji Tuhan, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.